Halo, Assalamualaikum. Saya Frenalita Karisma Ayu, mahasiswi Prodi PG PAUD STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel luar negeri untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini yang dibimbing oleh Bapak Wisnu Kristanto, MPD. Berikut judul artikelnya, yaitu Lingkungan Keluarga dan Perkembangan Kognitif Anak-anak dengan Pendekatan Epidemiologis, yang disusun oleh Susano Anjos Andrade, Darcy Neves Santos, Ana Cecilia Bastos, Marcia Regina Marcondes Pedro Monico, Naumar de Almeida Filho, dan Mauricio El Barreto pada tahun 2005 di Institut Kesehatan Kolektif, Departemen Psikologi, dan Departemen Terapi Wicara dari Universitas Federal Bahia atau biasa disingkat UVBA dari daerah Salvador, BA, Brasil. Penelitian yang diidentifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas asuhan, baik fisik maupun afektif sosial, yang merupakan hasil dari kondisi kehidupan stabil. Stabil ini dilihat dari segi sosial ekonomi maupun psikososial. Pada anak usia dini, ikatan utama serta perawatan dan rangsangan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan itu berasal dari keluarga. Interaksi anak dengan orang dewasa atau anak dengan anak yang lain merupakan salah satu elemen utama untuk menstimulasi perkembangan kognitif yang memadai di ruang keluarga. Selain itu, keluarga juga berperan sebagai mediator antara anak dan masyarakat untuk sosialisasi mereka. Proses proksimal adalah mekanisme yang membentuk interaksi ini, membantu anak untuk mengembangkan persepsi mereka, mengarahkan dan mengontrol perilaku mereka. Ketimpangan sosial yang tajam dalam realitas Brasil, terutama di timur laut, masih belum menjamin hak anak untuk menikmati kondisi tersebut. Kerentanan ditunjukkan dengan rata-rata hanya 4,3 tahun sekolah di antara mereka yang berusia di atas 10 tahun. Survei demografi pada tahun 2000 memperkirakan bahwa 32,8% ibu di Timur Laut adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Menurut Carvalho dan Benicio, akses terhadap barang dan jasa terganggu oleh ketidakhadiran ayah. Karena itu, ibu cenderung bergantung pada anggota keluarga yang lain dengan alokasi pendapatan yang tidak bisa ditentukan untuk memenuhi kebutuhan anak. Studi tentang hubungan antara stimulasi lingkungan dan kognisi menyimpulkan bahwa ibu berorientasi untuk merangsang bayi mereka melalui berbagai pengalaman persepsi dengan orang, objek, dan simbol, serta berkontribusi pada perkembangan kognitif anak dengan konsekuensi jangka panjang yang positif. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor pelindung bagi perkembangan anak yang sehat baik secara global maupun spesifik? Yang kedua, bagaimana membangun lingkungan rumah tangga dengan praktik psikososial yang mendukung perkembangan anak? Yang ketiga, adakah hubungan antara kualitas stimulus yang ada dalam sistem mikrokeluarga dan kinerja kognitif anak? Yang keempat, jelaskan cara mengidentifikasi dampak sekolah pada kualitas stimulus yang ada dalam sistem mikrokeluarga dan kinerja kognitif anak. Beberapa penulis menyatakan bahwa pendidikan ibu berdampak pada perkembangan kognitif anak melalui berbagai faktor seperti pengaturan lingkungan, ekspektasi, dan praktik pengasuhan anak, serta pengalaman dengan materi stimulasi kognitif dan variasi stimulasi harian. Studi tentang hubungan antara stimulasi lingkungan dan kognisi menyimpulkan bahwa dalam lingkungan keluarga secara paradoks, anak dapat menerima perlindungan atau hidup dengan resiko bagi perkembangannya terhadap seorang ibu. Faktor risiko yang dilaporkan sering merujuk pada status sosial ekonomi yang rendah dan kerapuhan dalam ikatan keluarga. Jadi hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan pemecahan masalah, bahasa, memori, dan sosial. Mengingat pentingnya keluarga dalam pembangunan lingkungan rumah tangga dengan praktik psikososial yang mendukung perkembangan anak, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas stimulus yang ada dalam sistem mikrokeluarga dan kinerja kognitif anak, serta mengidentifikasi dampak sekolah pada kualitas stimulasi tersebut.
Metode penelitian. Yang pertama, studi cross-seksional dengan memeriksa 350 anak antara usia 17 dan 42 bulan pada tahun 1999 di daerah tengah dan pinggiran Salvador, negara bagian Bahia. Yang kedua, menggunakan kuesioner sosial ekonomi dengan inventaris pengamatan rumah untuk pengukuran skala lingkungan dan skala Bailey yang mengukur stimulasi dalam lingkungan keluarga dan perkembangan anak. Skala Bailey itu adalah serangkaian standar pengukuran yang dikembangkan oleh psikolog Nancy Bailey, yang biasanya digunakan terutama untuk menilai perkembangan bayi dan balita pada usia 1-42 bulan. Yang terakhir, melakukan analisis univariat dan multiple menggunakan regresi linier dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi 5%. Berikut tabel kualitas stimulasi di lingkungan rumah dan skor kognitif atau skala Bailey yang sesuai dengan karakteristik anak dan pengasuhnya pada tahun 1999 di daerah Salvador. Jadi metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, berikut tabel-tabelnya. Ini tabel yang kedua, sekolah ibu dan skor stimulasi di setiap skala dari Home Inventory Salvador 1999. Jadi ini variabelnya, ini medianya, ini penelitiannya seperti ini. Ini yang tabel ketiga, yaitu model regresi hubungan antara kualitas stimulasi domestik dan kinerja kognitif anak. Hasil penelitian. Jadi hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam kurung beta sama dengan 0,66 tutup kurung, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara kualitas stimulasi dalam lingkungan keluarga dan perkembangan kognitif anak. Sebagian dari efek tersebut dimediasi oleh kondisi kerja dan tingkat pendidikan ibu. Telah diverifikasi bahwa kualitas stimulasi yang lebih baik diberikan kepada mereka yang datang lebih awal dalam urutan kelahiran keluarga, yaitu anak pertama, dan hidup dengan ibunya. Nah, pola stimulasi ini lebih baik pada anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya, dengan ibu yang memiliki pendidikan lebih baik, serta memiliki pekerjaan dan pasangan yang terlibat dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas stimulasi lingkungan yang tersedia bagi anak, semakin baik pula kinerja kognitifnya. Tingkat pendidikan ibu yang diukur dalam hitungan tahun memiliki hubungan positif dengan kualitas rangsangan lingkungan yang diterima oleh anak. Jadi, pendidikan ibu selama 5 tahun secara positif dikaitkan dengan organisasi yang lebih baik dari lingkungan fisik dan temporal, kesempatan yang lebih besar untuk variasi dalam stimulasi harian dengan ketersediaan bahan dan permainan yang sesuai untuk anak, dan keterlibatan emosional serta verbal ibu yang lebih besar dengan anak. Kesimpulannya, kualitas stimulasi dalam lingkungan keluarga sangat penting untuk perkembangan kognitif anak, di samping peran dari sumber daya yang tersedia dan dinamika keluarga. Temuan studi menunjukkan relevansi dengan perkembangan kognitif dari intervensi yang meningkatkan kualitas lingkungan dan hubungan pengasuh anak. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.